kita mulai aja ya Pak ya. Nah, Ini temanya ini mencontek itu sama dengan korupsi. Intinya apa? Tentang tolong ceritakan tentang keadaan korupsi di Indonesia. Ya, pertama masalah utama negeri kita itu sekarang ini itu adalah korupsi. Masalah kenapa harga-harga mahal, kemudian kenapa sekolah-sekolah negeri rusak, jalan-jalan kita buruk, ya, jalan-jalan kita berlobang dan segala macam itu ya penyebabnya karena korupsi, karena uang negara yang seharusnya digunakan untuk untuk membangun jalan, untuk membangun sekolah, untuk menstabilkan harga itu dikorupsi. Makanya hak-hak masyarakat, hak-hak publik itu tidak diperoleh gara-gara korupsi tadi. Ini masalah utama negeri lagi. Kenapa pembangunan ekonomi kita melambat, ya, sekolah buruk tadi ini karena korupsi. Maka yang perlu diperbaiki dari negeri ini itu adalah bagaimana memberantas dan melawan korupsi. Dan memberantas dan melawan korupsi itu harus sejak dini. Sejak dini itu artinya sejak di sekolah, sejak anak-anak mulai dari rumah dan sekolah. Di rumah itu harus diajarkan bagaimana menjaga kejujuran. Di sekolah juga menjaga karakter kejujuran. Nah, salah satu yang cara untuk menjaga karakter kejujuran jangan nyontek. Jadi nyontek itu adalah salah satu praktek korupsi. Kita tidak jujur, berbohong. Kita ingin dapat nilai yang besar, yang bagus, tapi dengan cara yang salah. Mencontek itu awal dari praktek-praktek korupsi. Kalau kemudian Anda di sekolah terbiasa dengan mencontek, nanti setelah lulus itu juga akhirnya terbiasa juga ngambil uang masyarakat, menipu masyarakat, menipu orang lain dan segala macam. Makanya sejak inilah di sekolah itu tempat di mana Anda harus menghadirkan kejujuran, menunjukkan potensi diri tanpa harus membohongi. Nah, itu penting. Nah, salah satunya ya tidak dengan cara menyontek tadi. Mengapa mencontek itu bisa membentuk kebiasaan? Iya, karena mencontek itu kan membohongi. Mencontek itu menipu, ya. Kita ingin dapat hasil yang baik, tetapi dengan cara yang salah, yang tidak baik, ya. Nah, kalau kita terbiasa melakukan mencapai tujuan kita dengan cara-cara yang tidak baik, maka nanti ketika kita menjadi pejabat publik, menjadi pejabat negara, gitu ya, itu akan terbiasa juga melakukan cara-cara yang tidak baik. Nah, salah satu cara yang tidak baik paling banyak dilakukan itu adalah korupsi. Terus menurut Anda apa sebabnya anak melakukan perbuatan korupsi? Ya, pertama tentu karena lingkungannya itu tidak menekankan dan tidak merawat yang namanya nilai-nilai kejujuran. Nah, makanya lingkungan, misalnya sekolah, itu harus membangun sistem yang dimana sistem itu memastikan semua anak itu berlaku jujur. Jadi harus diutamakan bahwasanya sikap jujur dan kerja keras itu adalah menjadi sikap utama ketika kita berada di sekolah, berada di rumah, maupun berada di manapun tempat kita hidup. Itu jujur adalah kalimat yang paling penting kita tanam. Nabi Muhammad misalnya, kenapa dia bisa dipercaya banyak orang? Karena salah satu gelar yang disematkan ke Nabi itu Al-Amin. terpercaya. Ya, yang terpercaya. Jadi Nabi ketika berdagang dulu itu sangat jujur dan dia menjaga nilai-nilai kejujuran itu yang kemudian membuat Nabi sukses dalam perdagangannya. Kenapa Siti Khadijah bisa menitipkan seluruh dagangannya kepada Nabi? Karena Nabi jujur. Jadi jujur itu adalah konsep manajemen paling modern. Anda bisa sukses, Anda bisa berhasil dalam bidang apapun kalau Anda jujur dan bekerja keras. Setiap orang itu pasti suka dengan orang yang jujur. Terus itu apa juga akibat
Ya itu tadi, karena salah satunya adalah motivasinya keliru, ya. Salah tujuan, ya. Nah, jadi ingin mencapai nilai yang tinggi, ya, tapi dengan cara yang dengan cara buruk. Kemudian ada tekanan, misalnya tekanan orang tua harus nilainya segini, gitu. Dan tekanan guru harus nilainya segini, tapi tidak mengajarkan pentingnya mendapat nilai dengan cara yang jujur tadi. Jadi yang harus diperbaiki itu adalah bagaimana caranya mendapat nilai dengan cara yang jujur. Bagaimana sih cara mencegah perbuatan itu? Perbuatan apa? Contek. Contek itu tadi. Ya tentu pertama sekolah harus buat sistem yang ketat, memberikan punishment, memberikan hukuman yang tegas kepada mereka yang mencontek. Mencontek itu harus dianggap sebagai perbuatan yang paling tercela di sekolah. Ya, kalau mencontek itu dianggap sebagai perbuatan yang tercela di sekolah, maka siapapun yang melakukannya harus dapat hukuman yang setimpal. Jadi itu yang penting. Jadi sekolah dan Anda itu siswa harus menjadikan mencontek itu sebagai pekerjaan yang paling tercela di sekolah. Misalnya ya, kalau sekolah buat program itu tadi, tapi anak yang mencontek itu sendiri berusaha melakukan perbuatan tersebut. Ya harus dihukum, harus diberikan sanksi tegas. Misalnya kalau Anda menyontek, nilai Anda pasti E misalnya, atau nilai Anda 0, itu harus memberikan hukuman tegas kayak gitu. Oke? Kalau misalnya kan apa pendidikan karakter itu penting buat ke depannya. Sangat penting. Banyak orang pintar tapi tidak punya karakter, ya, tidak punya moral yang baik. Ya, akhirnya dia bukan justru bermanfaat buat banyak orang, tapi justru dia menjadi masalah buat banyak orang. Kan misalnya agama bilang khairun nas anfa'uhum linnas, ya kan? Manusia yang paling bermanfaat itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, orang yang punya karakter, orang yang punya komitmen baik, punya attitude yang baik, itu biasanya pasti apapun yang dia lakukan, dia ingin memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Makanya anak-anak SMP Muhammadiyah Gresik itu harus mulai berpikir bagaimana caranya memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, kita harus berani memberikan manfaat buat orang lain. Selain buat diri kita, tentu buat orang lain, buat keluarga, buat orang tua, dan sebagainya. Jadi hidup ini yang paling penting itu adalah kebermanfaatan tadi. Anda hidup itu bermanfaat tidak buat lingkungan, buat orang lain dan sebagainya. Kalau Anda tidak manfaat, buat apa kira-kira? Ya tadi kuncinya ya tadi agama bilang nas hukum. Jadi saran aja buat pelajar masalah ini biar melakukan kejujuran. Iya, pertama tentu merawat kejujuran itu adalah keharusan, ya. Maka adik-adik di SMP itu harus terus merawat kejujuran itu dan harus terbiasa. Jadi harus terbiasa dengan sikap jujur. Harus terbiasa dengan sikap jujur. Maka kalau Anda menemukan ada anak-anak muda yang tidak jujur, ya harus ada sanksi secara sosial. Tapi kalau ada kawan-kawan Anda yang sangat jujur, berikan juga penghormatan yang juga luar biasa. Jadi standar kita berteman misalnya bersahabat itu harus saling jujur, harus saling mengingatkan. Itu penting supaya kita terbiasa dengan hidup jujur. Oke, makasih ya.